Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said pick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi seputar ekonomi makro Islam. Adapun beberapa materi yang akan saya bawakan yaitu pertama, kebijakan fiskal Islam, kedua, Islamic General Equilibrium, ketiga, model analisa ISLM dalam perspektif Islam, keempat, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Materi 1, kebijakan fiskal Islam. Submateri pertama yaitu pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, biasa disebut dengan APBN. Submateri kedua, manfaat kebijakan fiskal. 1. Menjaga kestabilan ekonomi. 2. Pengembangan jangka panjang. 3. Pengalokasian sumber daya. 4. Distribusi pendapatan. Submateri ketiga yaitu sumber-sumber penerimaan negara. 1. Pajak terdiri dari pendapatan PPh, pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai atau PPN, dan cukai. 2. Pendapatan negara non-pajak seperti keuntungan BUMN dan sumber daya alam, misalnya minyak, gas, dan lain-lain. Ketiga, hibah. Submateri keempat yaitu sumber-sumber pengeluaran negara. 1. Belanja pemerintah. 2. Pembayaran subsidi. 3. Pembayaran bunga dan hutang. 4. Pengeluaran kesejahteraan sosial. 5. Investasi publik. 6. Pembayaran gaji dan pensiunan pegawai. 7. Pengeluaran operasional. Submateri kelima yaitu jenis-jenis APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara. 1. APBN surplus terjadi ketika pendapatan pemerintah melebihi suatu periode waktu tertentu. Kedua, APBN berimbang terjadi ketika pendapatan pemerintah sebanding dengan pengeluarannya selama satu periode waktu tertentu. Ketiga, APBN dinamis memperhitungkan dampak dari variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perubahan siklus bisnis dalam menyusun anggaran. Adapun submateri ke-6 itu mekanisme penyusunan APBN. 1. Perencanaan yang melibatkan pemerintah. 2. Penyusunan rancangan yang melibatkan kementerian. 3. Pengajuan rancangan melibatkan pemerintah dan DPR. 4. Pembahasan dan persetujuan melibatkan legislatif. 5. Pelaksanaan disetujui oleh pemerintah. 6. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah. 2. Islamic General Equilibrium. Submateri pertama yaitu model keseimbangan umum Islam. Model keseimbangan umum Islam ini merujuk pada suatu kerangka kerja ekonomi yang memasukkan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam model keseimbangan umum. Ini berbeda dari model keseimbangan umum konvensional karena model keseimbangan umum Islam ini mencoba menciptakan gambaran ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mencakup ketidaksetaraan, distribusi pendapatan yang adil, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini juga mencoba menggabungkan nilai-nilai etika dan moralitas Islam ke dalam keputusan ekonomi. Submateri kedua yaitu keseimbangan di pasar uang. Dalam perekonomian bunga, keseimbangan permintaan dan penawaran uang akan terjadi pada tingkat bunga tertentu. Ekonomi konvensional berpendapat bahwa interaksi permintaan dan penawaran uang akan senantiasa membawa suku bunga pada tingkat keseimbangan. Apabila suku bunga berada di atas tingkat keseimbangan, pasokan uang melebihi permintaan. Mekanisme penyusunan berjalan karena pada tingkat bunga tersebut, opportunity cost memegang uang menjadi terlalu tinggi.
Masyarakat akan berusaha mengurangi porsi uang dalam portofolio kekayaannya untuk ditukarkan dengan aset yang memberikan bunga, misalnya obligasi. Penurunan permintaan uang diimbangi dengan kenaikan permintaan aset tersebut. Akibatnya, harga aset tersebut akan naik dan tingkat bunganya menurun. Mekanisme ini akan terus berjalan hingga uang yang ingin dipegang masyarakat sama dengan pasokan uang. Mekanisme sebaliknya akan terjadi jika suatu bunga berada di bawah tingkat keseimbangan opportunity cost yang rendah akan mendorong masyarakat untuk memegang uang lebih banyak dengan cara menjual aset berimbal bunga. Submateri ketiga yaitu keseimbangan dalam fungsi saving, investment, dan income. Keseimbangan dalam fungsi saving yaitu tabungan, investment, investasi, dan income untuk pendapatan, dikenal sebagai keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ini terjadi ketika jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi dalam perekonomian. Pertimbangan ini mencerminkan identitas akuntansi nasional dan dikenal sebagai identitas tabungan dan investasi. Submateri keempat yaitu uang dan perekonomian. Karena nilai-nilai moral akidah dan akhlak serta ketentuan-ketentuan hukum syariah tidak memperkenankan praktek-praktek ekonomi yang mengandung riba, maisir, dan spekulatif, maka aktivitas ekonomi secara makro lebih dideskripsikan oleh mekanisme di pasar barang dan jasa. Model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Materi pertama, pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sedang sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan, begitu pula pada pasar barang. Sedangkan kurva IS merupakan konsep dalam ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat investasi dan tabungan dalam suatu perekonomian pasar. Submateri kedua, barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Adapun konteks pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam yaitu 1. Keadilan dalam pertukaran, 2. Pentingnya zakat dan infak, 3. Larangan riba, 4. Keseimbangan antara konsumsi dan tabungan, 4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Submateri ketiga, pasar uang dan kurva LM dalam konteks ekonomi. Pasar uang berkaitan dengan pertukaran aset keuangan jangka pendek seperti sertifikat deposito, surat berharga, dan pinjaman jangka pendek. Sedangkan kurva LM adalah konsep dalam ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat uang yang mudah dicairkan dalam suatu perekonomian. Submateri keempat, pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Dalam Islam, prinsip-prinsip keuangan syariah seperti larangan riba dan penekanan pada keadilan juga mempengaruhi pasar uang dan kurva LM. Investasi dan kegiatan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem keuangan Islam juga mendorong transparansi dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan dana. Submateri kelima, keseimbangan. Dalam ekonomi Islam, pasar uang adalah tempat di mana dana dan aset uang diperdagangkan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang, serta memastikan distribusi yang adil dan efisien dari sumber daya keuangan. Adapun konsep pasar yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang mencakup keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan, yaitu 1. Larangan riba dan garam, 2. Harga yang adil, 3. Dukungan pada kesejahteraan sosial, 4. Investasi yang produktif, 4. Penghindaran monopoli dan eksploitasi, 4. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Submateri pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas itu bertumpu pada kemajuan teknologi produksi secara konvensional. Pertumbuhan diukur dengan kenaikan pendapatan nasional per kapita. Sementara itu, dalam Islam, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar,
yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Submateri kedua, tujuan pembangunan ekonomi. 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi. 3. Pengurangan kemiskinan. 4. Pemerataan pembangunan. 5. Pemeliharaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. 6. Peningkatan inovasi dan produktivitas. 7. Penguatan sistem keuangan dan perbankan. 8. Pengembangan sektor ekonomi tertentu. Submateri ketiga, yaitu konsep pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam adalah konsep pembangunan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta belajar dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia tersebut termasuk di dalam adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Adapun prinsip Islam yaitu tauhid atau keimanan, adil, keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintah, dan ma'ad. Hasil dari kelima nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak atau berusaha, serta keadilan sosial. Submateri keempat, model pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga pemenuhan kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat. Submateri kelima, faktor penghambat pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Terdapat beberapa faktor yang dapat didefinisikan sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi, namun perlu dicatat bahwa interpretasi dan pendekatan terhadap ekonomi Islam dapat bervariasi di antara para ekonom dan cendekiawan Islam. Berikut adalah beberapa faktor penghambat pertumbuhan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam. 1. Riba. 2. Spekulasi dan gharar. 3. Pendekatan keuangan yang tidak sesuai dengan 4. Prinsip syariah. 4. Ketidaksetaraan distribusi kekayaan. 5. Korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. 6. Keterbatasan inovasi dan pembangunan.